Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana hari ini? Sehat? Udah sarapan? Belum. Kenapa, Bu? Nggak sendiri, Bu. Belum gitu. Gimana dulu? Cepat-cepat, Bu. Tadi berangkatnya siapa? Siapa? Hari ini belajar apa, Bu? Sebentar ya. Semangat sekali ya, Najwa. Iya, Najwan. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Najwa, Bu, ketuanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa supaya berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Najwa. Selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Anissa Rahmalia, hadir Bu. Zaku Mutia, hadir Bu. Melinda Kusumasari, tidak hadir Bu. Apa? Izin ya. Lagi umroh, Bu. Selanjutnya Najla Salsabila, Hadir, Ibu. Nova Mustika Sari, Hadir, Ibu. Nur Fadila, hadir. Hadir. Tidak hadir Bu. Hadir Bu. Tidak boleh begitu ya. Tidak jamnya. Deviani, hadir. Salsabila Diayu tidak Bu. Tidak Bu. Hadir, Bu. Ya Bu. Selanjutnya Stella Ramadan, Hadir, Bu. yang terakhir Silpawati, hadir Bu. Jadi semuanya masuk ya kecuali Melinda. Ya. Oke, kita silakan siapkan buku dan pena kalian ya. Sudah, Bu. Silakan mulai belajar. Baik, Bu. Jadi mohon perhatikan ya. Iya, Bu. Sebelum kita lanjut ke pelajaran minggu ini, kita akan membahas kembali dulu pelajaran minggu kemarin. Kemarin kita belajar tes deskripsi. Siapa yang bisa menjelaskan kembali? Betul. Rebian, Bu. Yani, Bu, yang bisa. Tes deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek yang mendeskripsikan. Ya, jadi teks yang sudah deskripsikan. Ya. Baik. Hari ini kita akan belajar teks narasi. Jadi sudah ada yang tahu belum apa sih teks narasi itu? Nggak tahu. Jadi teks narasi itu teks yang karangan, yaitu menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dari susun itu secara kronologis, baik berupa fakta atau fiksi. Nah, selanjutnya tujuan belajar hari ini agar kalian itu dapat memahami, menganalisis dan menulis teks narasi. Jadi Ibu harap kalian memperhatikan dengan baik ya. Baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks narasi. Setelah itu Ibu akan memberikan SKPD yang telah Ibu persiapkan. Baik, kita mulai dari pengertian dan strukturnya. Jadi pengertian teks narasi itu adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Nah, peristiwa itu bisa benar terjadi, tetapi bisa jadi juga hanya sebuah khayalan. Oleh karena itu, kita akan langsung ke strukturnya. Di sini terdapat 4 struktur.
konflik dan masalah itu. Kemudian yang keempat, reorientasi. Nah, yang keempat itu perubahan yang terjadi pada tokoh atau pelajaran yang dipetik. Nah, tapi yang ini tuh bisa tidak ada dan juga bisa ada dalam sebuah teks. Selanjutnya itu ada ciri-ciri. Ciri-ciri ini ada 3, yaitu isi teks atau tulisan berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Jadi maksudnya kejadian yang sedang terjadi dibentuk menjadi sebuah tulisan yang panjang. Selanjutnya, cerita yang disampaikan memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas, mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini maksudnya ceritanya itu tersusun secara utuh, baik dari awal, konflik, klimaks, ataupun penyelesaian. Selanjutnya yaitu terdapat satu peristiwa maupun konflik. Nah, ini tuh termasuk hal yang penting karena menjadi pendorong cerita. Jadi bisa jadi konflik batin, konflik peristiwa, atau konflik antar tokoh. Selanjutnya yaitu memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, penokohan, atau sudut pandang. Kemudian selanjutnya itu ada teks jenis teks. Jadi ada 2, yaitu teks narasi fiksi dan narasi non-fiksi atau sejarah. Teks narasi fiksi novel itu suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan masa peristiwa terjadi. Selanjutnya teks narasi sejarah. Teks narasi ini yang mengungkapkan peristiwa secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktunya. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi secara utuh. Baik, itu saja. Selanjutnya Ibu akan tampilkan contoh dari teks narasi sejarah, itu sejarah pakaian adat pernikahan Aisan Gede. Baik, Ibu persilakan kalian membaca dalam waktu 3 menit. Ibu tolong ke bawah dong. Baik, setelah kalian membaca semuanya sampai akhir, kalian bisa memberikan pendapat mengenai teks yang telah kalian baca tadi? Teksnya sudah sesuai dengan struktur teks narasi, Bu. Iya. Ya, Bu. Jadi sudah tuntun ya. Terus sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan teks narasi, Bu. Baiklah, kalau kalian sudah mengerti seperti itu, Ibu akan memberikan LKPD. Oke. Ibu akan membentuk kelompok dulu ya, karena LKPD-nya yaitu kelompok. Baik, Bu. Di sini kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai LKPD-nya. Jadi di sini setelah kalian membaca, kalian akan mengisi strukturnya, yaitu ada judul dari yang kalian baca dari teks, kemudian bahan dan aksesori dari pakaian sejarah yang kalian baca. Kemudian ada di tahun ini, jadi di dalam tahun itu apa yang terjadi gitu. Jadi hanya ada 4 kolom ya yang kalian isi. Langsung saja dibagikan. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Waktu pengerjaannya
Dan sudah tidak jadi Bu menangkapnya Bu. Ada kesulitan? Tidak Ibu. Sudah. Baik, sudah 48 menit. Apa kalian semua sudah? Sudah. Hebat semua ya. Iya dong. Salah satu kelompok boleh maju di depan. Kelompok satu, kelompok Kami kelompok 2 menamakan Oke, dari judulnya itu mungkin bisa teman-teman lihat tuh sejarah pakaian adat pernikahan terus bahan dari aksesoris itu ada kain songket yang ditenun dengan benang emas asli. Wow, kayak kali. Kemudian hiasan perlengkapannya itu terbuat dari bahan emas dan termasak kayu juga. Terus ada mahkota, gelang, terus ada juga intan, kain tenun songket. Terus di tahun 1970-an itu dan pakaian ini hanya dipakai oleh para bangsawan dan keturunan sultan yang saat itu Esok gede yang dipakai tidak memakai tertutup, tetapi terbuka dada. Terus di abad ke-9 itu telah terjadi transmigrasi besar-besaran dari Jawa Tengah menuju Pulau Sumatera, dan Raden Balaputra Dewa sendiri itu oleh ayahandanya untuk membangun kerajaan Sriwijaya menjadi ibu kota di Palembang. Sudah. Baik, berikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya boleh kumpulkan perwakilan dan tunjukkan ya. Kumpulkan ke meja. Yuk. Jadi, kita telah mempelajari teks narasi. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari? Jadi dari yang kita pelajari hari ini, teks narasi itu adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan, baik fiksi, khayalan maupun non fiksi, yaitu fakta. Nah, strukturnya itu terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Beri tepuk tangan untuk Salsabila. Selanjutnya, setelah kita menyimpulkan nih, dan kalian telah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, menurut kalian apa nih yang perlu kita perbaiki minggu depan dan untuk pelajaran selanjutnya? Ayo Bu, Ya, silakan. seandainya pembelajaran minggu